Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Edi Haryono sekeluarga besar yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Imam Khatib Bilal Garing yang kami hormati, Ketua RW dan Ketua RT 09010 yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur itu menikmati hidayangan Allah. Apa saja yang terhidang dari Allah mesti kita terima. Sebab boleh jadi dalam tidur kita naik ke aras itu ribuan doa yang itu belum tentu doa kita, tapi doa ibu kita, doa saudara kita, doa anak kita, dan doa yang lain. Kita berkeyakinan Edi dan Reni berdoa, ya Allah mudah-mudahan besok tidak hujan, acara lancar itu. Tapi tandingan doa Edi ini banyak juga, ya Allah kami baru bertanam jagung, minta hujan, dikit jadilah katanya. Bertarung doa seperti itu semuanya kita nikmati, karena yang terbaik itulah yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagimu. Maka kita bersyukur. Syukur yang berikutnya, Edi dan keluarga mengundang kita untuk hadir di acara ini. Tasyakuran. Dikatakan tasyakuran itu karena banyak syukurnya. Syukur bisa menghitankan putranya. Syukur bisa mendirikan rumah baru, walaupun besar tapi nyaman. Bersyukurlah nunggu rumah ini. Dan bersyukur Allah kasih anak, ada lanang, ada tino. Karena banyak syukurnya itu disebut syukuran. Kita ini gampang bikin amu banyak durinya, durian. Amu banyak rambutnya, rambutan. Yang penting jangan banyak jabal. Dia jabalan. Syukur yang berikutnya, bahwa dengan bersyukur itulah kita bisa menikmati hidup ini dengan lapang, dengan tenang. Duit banyak tapi kita tidak bersyukur, itu akan kurang terus ya. Penghasilan 50 juta sebulan, dengan bini tidak seteguran, anak-anak pecandu narkoba, dengan tetangga setinggian tembok, tidak nikmat itu. Mending gaji 100 juta tapi tidak ada masalah. Lah ya kan, daripada 50 juta banyak masalah.
Mending 100 juta tapi tidak ada masalah. Nah maka kita bersyukur. Rezeki itu bukan jabatan, bukan pangkat, bukan penghasilan, tapi semua nikmat dari Allah. Inna a'tayna kal kausar. Sungguh kami sudah kasih kamu nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung, kamu tidak akan sanggup. Lagi pula banyak gawe lain daripada ngitung-ngitung itu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terkait dengan rumah. Ada orang yang gajinya 10 juta tapi tidak pacak serumah. Suaminya kerja di luar negeri, bininya tinggal. Atau bininya kerja di Korea, suaminya tinggal. Berkirim itu. Sama-sama saling merindukan itu. Menunggu kontrak habis itu. Tapi ada yang penghasilannya pas-pasan, hidup serumah, anak-anak kumpul, walaupun gulai pucuk ubi dililit dengan ikan pedo, iris, cung kediro, kemudian tambah lagi cabai rawit, atau meleleh ingus, nikmat. Ada orang proyeknya berhasil terus, banyak duit, tapi mercuo cerewet, bini selingkuh, anak melawan. Apa nih mah? Ada orang yang karirnya cerah itu, dari eselon 4 lum 2 tahun naik eselon 3, lum 2 kali eselon 3 lah naik ke eselon 2 gitu. Tapi pelit, na'udzubillah, sombong bukan main. Tapi ada yang berangkat jam 11 sampai ke kantor jam 12, balik jam 3. Rizki lancar, bertetanggo lemak, pelit ida. Ada orang yang rumahnya kecil, merinci tanah. Orang ngeci alang populo ke kanji belai ini. Itu urusan orang dan sebagainya. Pas banyak rumah sempit, namanya tidak bernapas, mati galau dia. Tapi ada rumah gedung, tiap malam suami istri menangis, minta satu baik anak. Itulah maka saya tidak tahu dalil ini. Kalau sulit dapat anak, pelihara anak orang. Kalau anak lahir lanang, pelihara anak tino. Pancingan kata orang itu. Kalau anak tino terus, pelihara anak lanang. Nah yang saya bingung, macam mana kalau berbini lagi? Apa melihara bini orang? Nah, ini kita tidak tahu. Tapi itu tidak tahu saya dalil. Orang dulu model itu. Jadi apa yang Allah pasangkan itu sesuatu yang sudah disyukuri, sesuatu yang sudah diatur, sesuatu yang sudah berdasarkan terbaik dari Allah untuk kita. Tinggal kita nerima. Itulah Allah ingatkan, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau kamu nak bersyukur, syukur itu untuk kamu tulah. Kami inilah bersyukur, Pak Ustaz. Apa pulian kami ini? Allah janjikan, la in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat ditambah. Nah, kita bersyukur ini dengan memperbanyak ibadah. Ini dah itu. Apa gawe itu? Nyelot. Kalau ada rezeki dan siko, nyelot. Nyeketer jadilah, katakan. Lado jackpot lu. Modal habis, manis top up terus, HP tidak berguna, dosa numpuk gitu. Nah bersyukur kita itu kita ikuti aturan-aturan jalan-jalan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, negak rumah nih bukan perkara mudah. Saya dulu tinggal di depan pasar Pagar Dewa itu, ngontrak kamar gitu. Bewarung, baru seminggu bewarung lah diusir kawan. Rupanya yang punya rumah tuh, yang bertanggung jawab atas rumah tuh nak bewarung pula. Pindah ke Pagar Dewa, gang SMP itu. Rumah kecil, warung merincitan. Tidak terbayar sewa, kata orang di situ. Pak Edo, belum Pak Ustadz waktu itu, nama anak saya Edo. Di Bumiayu ada rumah gratis, bayar listrik bayar. Pergi survei ke Bumiayu tuh, rumputnya setinggi atap. Di tembok tuh tulis segala tuh, bermasalah. Iya, rumah bermasalah. Dulu tuh, rumah tipe 36, 3 kali 6, tipe 21. 3 kali 6 itu 18, WC-nya 1,5. Persis cakorek api. Nunggu rumah Kak Rusli Hasan. Tidak bayar sewa, tapi nunggu rumah. Lama nunggu rumah orang di situ. Kerja serabutan, apa yang pacak dikerjakan. Asal pacak makan. Nah, ada orang nak jual rawa di bawah tuh. Beli rawa tuh. Kata gaib mertua, amal lado tanah, aku buatkan kusen dari dusun. Lado bak itu. Kusen sampai ke Bengkulu, kakak ngomong, kami kudai makanya. Pakailah. Urung. Lama nunggu kusen, kata bak nang kalah. Dia anak tua, kamu adik. Iyo bak, tak apa. Rumah kakak tertegak. Alhamdulillah, ada orang nak jual rumah di bumi itu. 4 juta neruskan kredit. Kreditnya 28.350. Terbayar rasanya waktu masih 50-an. 4 juta beli rumah. Gaek ngomong, kusen lah siap. Ida usah bak, saya bilang kan. Nah, lam rajuk kamu. Ida, kami lam beli rumah. Alhamdulillah. Ditengoknya, iya alangkah kecil ini. Cukuplah 3 beranak. Gitu. Masih dengan kerja serabutan seperti itu, terus itu. Saya tidak berani mimpi jadi wakil gubernur. Dan tidak pernah terbayang jadi gubernur. Dan tidak pernah bisa jadi ustadz sebegini. Hanya ceramah, disuruh orang khutbah Jumat. Bukan saya mengatakan bahwasanya orang baik. Saya mengatakan ini ahli ibadah. Memang perjalanan nasib kita tidak tahu. Model itu pula lah kita ini. Gitu. Hidup marsi setengah jalan nih, kita tidak tahu ke depan. Maka dengan kita semakin mensyukuri nikmat Allah, tertegak rumah. Sekarang ini tidak ada yang rumah kita laksana rumah Rasul. Rumah Rasul itu dalam sejarahnya 2 meter kali 2 meter. 2 meter kali 2 meter itu lebih sempit dari mihrab imam. Coba tengok masjid kita tuh. Tidak ada yang 2 meter itu. Paling tidak 2,5 kali 3, 3 kali 3. Lapang. Rumah Rasul 2 meter kali 2 meter. Muncul dari situ baiti jannati. Kenapa demikian? Ternyata bukan masalah rumahnya, ketenangan batin menunggu rumah itu. Lewat apa batin itu tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah membuat jiwa itu semakin tenang. Mengingat Allah itu tidak mesti berzikir, tidak mesti memegang tasbih setiap berjalan, tidak mesti berlilit surban, tidak mesti berkalung surban. Itu kemana berjalan nyinta tasbih, subhanallah, subhanallah. Bukan seperti itu. Tapi macam mana kata Rasulullah membersihkan hati kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada wajah kita. Apalagi zaman kini ada galo aplikasinya. Tertengok di HP caca. Gimudonia. Rupanya kawan pakai kamera 250 plus. Dibersih dengan Beauty Plus. Segar nampaknya. Tidak Pak Ustaz. Memang kalau kita nengok aslinya mudah. Lah sekarang kan ada skincare. Tidak cukup MS Glow pakai SR12. Tidak sesuai SR12 pakai Cando Himalaya. Bibir pucat Sanenkan. Oh masalah. Mulus dia, tampil segar. Tapi kata orang Rejang cantik itu bukan itu, tapi cantik itu inner beauty. Cantik dari dalam. Maka kata Aa Gim 3 tipe manusia tu. Ada manusia tipe kuali, buntutnya hitam tapi isinya rendang, ikan, sesekali jering. Orangnya boleh hitam tapi hatinya baik. Ada yang mantap, tipe toples. Apa di dalam tuh nampak dari luar. Kalau di dalam permen, di luar nampak permen. Kalau di dalam coklat nampak coklat. Apa? Orangnya cantik, hatinya lebih cantik. Yang jangan tuh tipe pispot. Pispot nih barang rumah sakit, stainless bahannya. Bahasa Rejangnya kalau kena sinar matahari mencenes. Tapi isinya gegal. Buya kata orang mana. Tai isinya. Itu pispot itu. Muka cantik, orangnya ganteng tapi hati busuk, hati buruk. Nah, bersyukur kita Allah tidak melihat kepada tampang. Begitu juga dengan harta. Kita ini kusut bukan masalah kita, tapi kusut dengan masalah orang. Gara-gara sosmed hilang. Ada orang posting status, pakai film, pakai video. Alhamdulillah guys, gulai pelus kita akap nih. Ditaruhnya di Facebook. Kita lah komen. Kami gulai ayam, tidak ada kami posting. Nak ngapu dikomenkan posting ke pulau. Itu urusan orang. Itu. Biarlah nyopuas dengan posting itu. Ada orang memvideokan, ya Allah terima kasih Allah baru naik bata, mudah-mudahan cepat selesai. Di postingnya. Kita komen. Orang lah 2 lantai rumah, tidak ada orang posting. Itu urusan dia. Macam mananya berjuang dari nyari tanah, pacak itu sebuah doa bagi dia, kepuasannya. Biarlah itu. Tidak usah kita posting, tidak usah kita pusing dengan orang lain. Itu urus diri kita, masalah kita, macam mana cara kita menikmati hidup ini. Ketemu suami pelit, tidak usah ngecek ke orang. Ketemu suami jahat, tidak usah ngasih ke orang. Itu simpankan aja. Ini habis bahan upatan, lakinya itulah diupat. Kamu lemah, melaki aku, no, lakinya itulah. Manusia dia ada sempurna. Ada suami pelit, pacak-pacak lah ibu. Nah, duit 2.000, beli garam kalau, beli kacang, beli cabai, beli tepung, beli minyak. Awo, berangkatlah kerja. Itu. Begitu dia balik makan siang kelak, lah siap, makanlah. Lah siap di belakang. Dibuka, ada peyek sekeping. Lengkap di dalam tuh. Makanlah dengan peyek itu. Tepung ada, kacang ada, minyak ada, garam ada. Itulah dapatan duit 2.000. Iya. Jangan nyempit hidup ini. Orang pakai baju 3 kali baju yang sama kita ketemu. Pecahnya sebuah tulah baju. 3 kali aku ketemu baju tulah. Biarlah. Syukur kita punya banyak baju banyak. Itu. Ini. Jadi tidak usah kita urus, nikmati diri kita sendiri. Alhamdulillah
Edi dengan perjuangannya beserta Reni lah pacak tetegak rumah dan bisa tidur dengan nyaman di situ. Tinggal macam mana menjadikan rumah ini baiti jannati. Yang pertama, Allah tidak butuh tulisan. Apa tulisan? Say assalamualaikum before coming. Ucapkan assalamualaikum sebelum masuk. Tidak perlu tulisan itu. Allah tidak butuh bel. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Yang jawabnya siapa? Yang salam siapa? Itu tuh. Yang Allah butuh adalah macam mana menjadikan rumah itu seperti rumah Rasulullah, dingin. Kasih tahu dengan anak-anak, sesibuk apapun kalian, kita minimal seminggu makan bersama. Harus. Biasa bapak jam 6 lah nak berangkat. Anak-anak mungkin diantar oleh Grab. Istri sibuk dengan urusannya di dapur. Tapi setiap minggu harus sekali makan bersama. Enak itu. Rumah tangga yang sakinah itu tidak mesti nak nunggu gaji besar, rumah besar, bini besar. Itu. Tapi macam mana perhatian yang besar itu. Dipanggil istri, bang, iya mah, panggil papa. Nasi lah siap, kita makan. Suami datang, anak 4. 2 lanang 2 tino. Itu was kata kita, luar biasa. Mama pesan Grab tadi. Tidak, gulai banyaknya mama masak. Masya Allah kata kita. Tapi sayang nih mah, ngapa lagi ya? Tidak ada telur ceplok. Ngapa ya nak telur ceplok? Tidak usah. Pak, telur ceplok tuh cuma 2 menit. Panaskan minyak, masukkan telur, sudah. Nah, itu. Mama ninggalkan 2 menit, rasa 2 tahun. Wah. Kata anak bujang kita, tapi kita bahagia. Lita istri terbayar. Itu. Sebab makan yang terenak di dunia ini dari 2 tangan. Tangan mak dengan tangan bini. Itu. Kita sudah makan di rumah kita, main ke rumah mak. Petai bening. Apa gulai kamu mak? Itu petai bening tuh. Giado nasi. Giado. No makan. Mak kita nengok. Lah tidak makan kamu di rumah kamu. Lah sudah kata bini kita tu kan. Tadi makan banyak tergalau lagi ayam. Lu boleh mak ni. Apa bumbunya? Nah tai kuku nah. Apa bumbu? Tidak ada. Tapi mak masak dengan bumbu kasih sayang. Bini masak dengan bumbu kasih sayang. Terlalu banyak bini kita ni yang masak dengan menahan seleranya. Iya, nak gulai apa ikan ini? Dibakar, dia cari saya. Dibakarnya, padahal dia seleranya di sup. Iya, nak diampo. Anu ni, daging ini, itu direndang. Kita pacak ngecek direndang tu. Padahal itu kelapunya harus digonseng-gonseng, harus dipirik. Kelapunya harus banyak, santannya harus kental. Beligot di situ tidak pernah nyeng. Padahal dia ingin ditongseng. Itu. Dia tutup selera demi selera suami. Tapi ketika kita makan dengan lahap, ya bejo makan tu. Ya ngapa lemak gula ini? Wah, rasa melayang ke langit istri dipuji masakan situ. Apa bumbunya? Tidak pula. Kenapa? Ngapo rumah makan se-Indonesia ini sekali beli enak, beli 2 kali tidak enak? Ngapo? Resepnya bukan cinta, bukan karena kasih sayang, karena tance. Orang masak tuh karena butuh duit. Itu bedanya tangan mak dengan tangan bini. Dari situ keluarga sakinah. Selesai makan, jangan dulu keluar. Ada duit 100 di kantong papa. Selawe pak. Nggak ada. 100 ini untuk siapa yang pacak nebak teka-teki. Yang kesego yang ngasih duit. Tidak sego. Apa teka-tekinya? Nampak
dari dekat segitiga pas didekati bundar. Apa kira-kira? Apa? Kata bini, mama boleh nebak kan? Boleh itu. Lampu, idah. Air, idah. Nyerah, salah tengok, kata-kata. Ya masuk dari dekat segitiga sampai situ bola. Ayah nih basing baik. Ini yang serius, ini yang serius. Nah, di duit 100.000. Buaya bunting ditembak polisi. Pas kena perutnya. Yang mati duluan apa? Anaknya atau induknya? Saya ya, kata abang. Apa? Induknya. Ngapo? Lah karena induknya yang hidup. Anak dalam tu belum tentu hidup. Salah. Itu. Adik, anaknya ya, karena pas di tengah kandungannya itu. Salah. Nyerah? Nyerah. Buaya tidak bunting nak, buaya bertelur. Makasih, duit tidak hilang. Tak ada buaya bunting, buaya itu bertelur. Tak pernah kita tengok buaya. Oh, ya langkah pegang, tak ada. Dari situ ya pelit gitu. Itu. Tapi kita membuka wawasan luar biasa. Sholat pun begitu. Abang, bentang saja. Lah, papa dah ke masjid. Hujan itu. Saudara sini hujan. Yang imam siapa? Imam siapa? Papa lah. Alah, kuliah kulhu paling. Basing baik. Kita di kantor ngapal seayat sehari. Begitu selesai komedi Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, bergema. Waladhdallin amin. Amma yatasa'alun anin naba'il adzim alladzi hum fihi muhtalifun. Kalau saat habis amma yatasa'alun, geleng anak, dari mana ayah ngapal? Itu selesai sholat berdoa. Tidak mesti dengan doa besar. Boleh, ya Rabb, jadikan rumah tangga hamba sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak keturunan kami soleh dan soleha, taat dan patuh kepadamu ya Rabb. Berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Anak yang sehat jasmani dan rohaninya. Anak-anak yang cerdas dan mudah memahami pelajaran di bapak ibu gurunya. Anak-anak yang sukses dalam cita-cita dan karirnya. Amin, kata anak. Ya Allah, hamba cinta kepada istri hamba. Anak tua yang doa untuk tengok depan sana. Ya Allah, sehatkan istri saya. Jangan pudarkan cinta ini ya Allah. Rawat cinta kami. Laksana cinta Rasulullah dengan istri-istrinya. Amin, kata bininya. Selesai berdoa, ngapo ibu cah itu? Kepada istri-istrinya. Jadilah satu. Oh, ini laksana aja. Ya rusak doa gitu. Seperti itu doa. Subuh, suami kecapean tidak terbangun, istri bangunkanlah. Jangan ini kadang-kadang ibu nak sembahyang dewe itu. Suami ngorok, kok. Ini sembahyang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah berdoanya masih nengok lakinya. Ngerako. Bangunkan itu. Macam mana bangun? Goyangkan kakinya. Kalau kakinya digoyang, berbalik kalau badannya, ucapkan innalillah. Lah keras seperti itu. Ya, bangunkan. Macam mana terserah kita. Ayah. Kalau cak itu kita bangunkan, lekak kedua-duanya tidak sholat. Jadi macam terserah. Itu sudah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita nak ngikut orang yang punya helikopter, punya mobil Alphard, punya mobil Fortune, tidak terturut. Itu rezeki kita beda-beda. Walaupun kita punya motor tapi bahagia. Setiap bonceng istri meluk. Itu. Dan istri tidak perlu curiga di mana ayah kini. Video call. Rumah tangga model ini yang galak berantakan. Suami terbebani, astagfirullahaladzim, ditengok oleh orang lain. Ya alangkah nyetel Nabi Nyawa. Ngapo? Tiap menit nelpon di mana? Ada orang lain. Nah, ini kita tahu. Lepaskanlah, biarlah dia bekerja. Asal kita berkeyakinan, mudah-mudahan ini. Dan sayangnya kadang-kadang para istri ini tidak tahu tanggung jawab para suami. Saya ingatkan ibu-ibu,
tugas suami itu, Bu. Ini harus saya sampaikan, Pak. Mohon maaf kalau Bapak tidak suka. Dalam rumah tangga tuh tugas suami itu bukan cuma cari duit, tapi masak, nggosok, nggulai, nyapu, ngepel itu tugas suami semua. Ibu udah paham itu belum? Pasti belum. Jarang disampaikan. Ini urusan Islam, Pak, harus disampaikan. Jadi tugas suami itu bukan cuma cari duit, masak, nggulai, gosok, ngepel, nyuci, tugas suami semua. Tugas istri cuma dua. Satu, melahirkan. Yang kedua, taat kepada suami. Itu aja. Kata suami, nyapu, Bu, nyapu. Ngepel, Bu, ngepel. Nah, itu aja. Susah nih. Itu lah. Iya, dua itulah tugas ini. Iya, taat kepada suami. Insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki tak pacak diukur. Gaji bukan patokan. Maaf, ada orang yang tahan honor dari tahun ke tahun. Berapa gaji? 750.000. Super mie sebungkus kini 3,5. Yang isi 4.000. Itu baik tak cukup untuk sebulan. Tapi anaknya kuliah. Itu. Karena memang tak bisa disamakan. Maaf, saya sering kasih contoh. Sawit kita 4 hektar, sawit tetangga kita 4 hektar. Bibit samo, bibit seni, SNI maksud saya. Samo, yang kawan dari Medan, yang kita dari Sumatera Utara. Tanah cuman kawat pagarnya. Tetangga kita panen 8 ton, kita 4 ton. Mang, mupuk kamu, Mang, mupuk. Tidak berbuah, tidak mupuk. Mupuk pula gitu. Kawan panen 10 ton, kita 4 ton setengah. Berapa bulan sekali mupuk? Wah, tidak telur tiap bulan, 3 bulan jadilah 3 bulan pula. Yang kawan 10 ton, yang kita 4 ton setengah. Berapa jarak dari batang tu, Mang? Ya, semeter jadilah kita semeter pula. Yang kawan 10 ton, kita 4 ton. Allahu Akbar. Apa resepnya lagi, Mang? Tidak ada. Kita cuma tengok hasil panen. Tidak kita tengok berapa anak mamang nih. Anaknya 4, 3 kuliah, 1 SMA. Yang anak kita 2, 1 TK, 1 dengan maknya. Besarlah kita 4 ton tu daripada untuk 3 yang kuliah tu 10 ton tu. Kalau tidak cepat nginyamnya, dia ngurus anaknya kuliah. Dari situ yang harus kita pandang. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berharap nak beli rumah tapi belum ada duitnya. Ada orang yang punya rumah di mana-mana tapi tidak ditunggu. Di puncak Bogor tu, Pak, rumah-rumah elit banyaknya. Kenapa? Nyukayo. Berapa harganya? Eman. Itu. Ada kolam renangnya. Siapa yang nunggunya? Penjaga pila itulah. Tanya dengan penjaga pila tu. Sering yang punya rumah ke sini. Sibuk dia, Pak. Setahun ini berapa? 2 kali. Setahun 2 kali. Punya rumah mewah, tidak ditunggu. Apa kenikmatannya? Kita rumah kecil, tapi kita tidur di situ, mimpi indah di situ, makan di situ, bersama di situ. Maka untuk rumah sakinah, mawaddah, warahmah itu cukup dengan syariat baginda Rasulullah. Jadikan rumah ini laksana surga, ikuti perintah Allah. Lalu ke berikutnya khitan. Mesti panjang ceramah ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh senang dengan orang bertobat, senang dengan orang mensucikan diri. Kalau tidak khitan, tidak pacak bersuci. Syarat melaksanakan Islam itu khitan. Ibadah kita ini macam-macam. Ada ibadah harian, tuh sholat 5 waktu. Ada ibadah mingguan, tuh sholat Jumat. Ada ibadah bulanan, puasa yaumul bid 13, 14, 15. Ada ibadah tahunan, puasa, bayar zakat. Nah, yang ibadah sekali seumur hidup apa kira-kira? Bersunat. Jadilah sekali. Ya.
Sebenarnya banyak. Bapak Ida tidak berpikir baik. Akikah tuh sekali seumur hidup itu. Nah ini. Yang jangan sampai ini nyesal. Kata Ustadz kawan saya di Palembang, ada nyesal harian. Nyesal temakan sambal. Kata-kata. Ada ini. Besok Ida bersambal nanyo. Ada cabai. Lah kemarin nih. Ada cabai ini. Ada nyesal mingguan. Motong kuku pendekan. Wah pedih ini nih. Ada nyesal bulanan, motong rambut tidak sesuai potongan. Begitu berkaca, cacam. Ngapa cacetan gunjing ini? Mana nak ngelokkannya lagi? Ada yang nyesal tahunan, ibu-ibu melahirkan. Kita jerit-jerit, ya Allah ampun. Jadilah dua nih, ya Allah, mati aku. Tahun depan beranak lagi. Ada yang nyesal seumur hidup. Apa? Salah dalam mendidik anak. Itu. Banyak anak-anak kerjanya ngelem. Maaf, ada sekolah-sekolah yang di belakangnya batang sawit, kebun-kebun sawit. Coba pergi ke kebun, penuh buku komik di situ. Gawe siapa? Ada anak-anak yang ngelem. Saya pernah ketemu orang bermotor, Pak, turun dari motor, buka jok. Pikir habis bensin. Rupanya buka tutup bensin tuh tidak pakai matonya, pakai hidung. No, saya bilang, ngapa gitu? Kata orang kecanduan ngelem. Jadi ngirup hawa bensin. Ya Allah, saya bilang, apa tidak bahaya model itu? Sampai model itu kecanduannya. Itu. Ini kecanduan ngelem, gilonya lebih parah daripada narkoba. Itu yang kita ngeri. Nah, syariat Islam ini mulai dari dalam kandungan sampai ke lahir diakikahkan. Sampai waktunya, nah ini tidak tentu nih. Orang Bandung tidak seluruhnya lahir langsung hitam. Aduh. Di kita ini ada yang baru kelas 1 SD, kelas 2 SD. Itu. Ada yang seperti anak Edi. Sebelum masuk SD, lah hitam. Silahkan itu. Untuk apa hitam ini? Untuk mengajarkan kepada dia, mengenalkan syariat Islam kepada dia. Orang ngecek anak kecil itu tidak boleh ditaruh dekat orang tuanya kalau sholat berjamaah, mutuskan saf. Ada yang mutuskan saf, ada yang tidak. Itu. Siapa yang tidak mutuskan saf? Anak tuh sudah hitam, walaupunnya belum balik dan wuduknya benar. Ayah, aku nak ikut sholat Jumat. Nah, tuh. Nyo sudah hitam, menak ngikut, jangan nakal tapi ya ikut sholat sampai selesai. Yo ya, bawa wuduk dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Kumur-kumur, irup ke hidung, cuci muka, ikuti ayah, nawaitu wudu'a, lirap ilhad sampai selesai. 3 kali basah galok keliling itu. Tangan sampai ke siku, harus basah sikunya. Kanan dulu, baru kiri. Basahkan rambutnya, kepala, itu. Telingonya, kanan dulu, baru kiri. Kaki, selesai kaki kiri kanan, kanan kiri, ngadap kaki belat. Ikuti ayah, asyhadu alla ilaha illallah. Sempurnakan wudunya. Taruh di dekat kita. Ini ada orang. Woi, anak ini mutuskan saf. Aku jamin anak ini sudah khitan dan sudah berwudu. Dan insya Allah tidak mutuskan saf. Itu tidak mutuskan saf. Karena syaratnya 2 itu tadi. Sudah khitan dan sudah sempurna wudunya. Cuma di masjid tiap hari Jumat itu tidak ada panitia penyeleksi anak-anak masuk. Buka seleting. Yang bersunat belum ada. Nama kok anak-anak disapkan di belakang. Gitu. Tapi kalau tidak disapkan di tengah kita paham tidak apa-apa. Nah kalau tidak cukup syarat ini, salah satu sudah hitam tapi wudhu dan sempurna, sebaiknya suruh di belakang. Nah itu yang dikatakan mutuskan sop tadi. Alhamdulillah Azam Abqairi Al-Farizi atau Ais ini sudah dihitankan. Maka syariat dia ingin menjalankan Islam, dah selesai. Batas mana hitani Pak Ustadz? Kata Rasul, falyahtatin walau kana kibiran. Hitankan walaupun jenggotnya lah putih. Cuma kalau orang nak masuk Islam, jangan dulu yang sego-sego. Pak Imam, oi aku nak masuk Islam. Bersunat ku dah awal atuh ni. Ya urung dia kelak. Ya gampang masuk Islam nih. Mandi wajib dulu, mandi seluruh badan kata kita. Sambil mandi baca bismillah jadilah. Kalau niat kamu belum paham kelak. Selesai disahadatkan. Baca syahadat sudah 3 kali, istighfar, syahadat selesai, ada saksinya, lah Islam itu. Baru
Oh diam, netak kata kita. Apa itu menetak katanya? Bukan meneta, netak kata kita. Apa itu netak katanya? Motong sunan belumnya. Saya antar ke rumah hitan. Bawa kain kata kita karena berhitan boleh. Biaya Pak sudah kubayar kata Pak Iman. Kelak kalau sehat lunasi gitu. Nah, ini hitan itu. Nah kita dengan anak-anak sudah dihitan sebagai bentuk tanggung jawab Edi dan Reni sudah selesai atas anaknya. Tapi Ais ini tidak bisa langsung jadi soleh dia. Perlu bimbingan. Dari mana? Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah tangga pernikahan pertama. Anak ini tidak ngerti apa-apa. Kalau maknya galak carut, anak galak carut. Kalau maknya galak bersetan beiblis, anak bersetan beiblis. Woi matikan TV itu setan petir gitu-gitu. Tutup pintu tuh setan, angin gitu. Bapaknya balik hujan-hujan, buka pintu, masuklah cepat setan, hujan kan ini. Dia tidak ngerti apa setan itu. Karena itu yang didengarnya. Nah, dulu ada pepatah banyak anak, banyak rezeki. Dulu. Kini banyak anak, banyak masalah. Lah ngapa? Dunianya beda. Anak dulu bapaknya negur cukup diam galau. Bapak bertamu kita nak masuk. Nah kata bapak, ngelipat jalan belakang gitu. Ketika bapak ngecek, kita tak dulu. Anak kini kita pelototi ditunjuk alang kebesar mata bapak. Ngertinya marah. Asal kita bertamunya mulai minta duit. Pak minta duit. Kelak kata kita. Kok minta duit? Kelak kata kita. Itulah makanya ibu-ibu jangan galak nyimpan toples di lemari. Ngapo? Begitu ada tamu, toples yang dari lemari itu dikeluarkan, kuenya tuh sama isinya dengan kue yang di dapur. Tapi toplesnya itu yang beda. Anak mulai datang, mana kue itu? Ambil di dapur. Sama baik. Nah kue itu. Ambil di dapur. Sama baik. Nah kue itu. Kita kasih nah. Ya sama dengan dari tadi dikecil. Kan nengok tempatnya anak ini kan tidak ngerti gitu tuh. Nak ngapo? Nak disembunyi-sembunyikan seperti itu. Ajari anak kita tuh hemat itu. Bukan dengan sedikit demi sedikit. Tidak pacak dipakai lagi pepatah itu. Dulu ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama habis. Kamu barang dikit. Ajari anak hemat. Ukur nasi, cukup segini, cukup. Jangan buang nasi nak. Kita beli beras. Kalau mak kita dulu, jangan buang nasi. Ngetam setahun lagi. Tidak habis, jangan berima. Pesan mak. Begitu tidak habis nasi, dia buang pakai kurs banget. Betapa orang dahulu mengajari anaknya luar biasa. Kita kini di pesta buang nasi berember-ember, buang daging bertebek-tebek. Ngapo? Gulai 7 macam. Di sendoknya galau. Ada kuah tongseng, ada kuah pindang, ada kuah sup. Bercampur 3 macam. Lah banyak lah rasanya. Aku senang galau lah. Antrian 7 kali. Asal tidak malu daripada makan sesendok dibuang sepiring. Sayang itu beli. Allah tidak suka. Wala tubaziru innal mubazirin ikhwanus. Ajarkan dari kecil anak kita untuk seperti ini. Solat itu anak tidak ngerti. Tapi kalau dia nengok bapaknya, anak cenderung nasa. Umur 2 tahun lah pacaknya tunggat-tunggit itu. Ngerti dia cara solat. Kalanya sering nengok solat itu. Ngaji juga seperti itu. Alhamdulillah sekarang ini lebih enak kita daripada orang dusun. Itu. Di dusun dah ada lagi kita dengar alif date a, alif bawah i, alif depan u. Metode ikro juga tidak ada. Kita di sini ini gara-gara Covid nih Pak, terhenti kemarin tuh. Jam 4 anak berserak ngaji, pacak galau ngaji. Mana ada lembaga tahfiz di dusun-dusun tuh? Di kita berserak lembaga tahfiz. Gitu. Mana ada pengajian di dusun itu? Yang ada khutbah Jumat. Kadang-kadang
Lah 20 khatibnya. Khutbah yang minggu kemarin terbaca lagi yang minggu ini. Nah, bukunya lah kuning itu tuh lah. Itu. Ini. Mana ada kajian-kajian tentang itu. Alhamdulillah kita tinggal di kota ini. Ada hari besar Islam. Ini semua kesempatan bagaimana kita mendidik. Menjadi anak yang soleh, mesti kita dulu soleh itu. Bab kalau urusan sukses, dak pacak kita ukur pak. Maaf, di Bengkulu ini S1 lah berserak, S2 lah ada, S3 lah hampir semua perguruan tinggi negeri. Di UNIP ada, di UIN ada, di UMB mungkin juga ada, S3. Tapi itu bukan jaminan, bukan saya mengatakan tidak boleh kuliah. Maaf, ada kisah baknya mati, anak tuanya umur kelas 4 SD, adiknya 2 lagi. Apa kata maknya? Bang, tidak usah lagi kamu sekolah anak yo, bantu mak jual sayur di Pekan pasar harian. Yo mak katanya, tidak lagi sekolah, dia jual sayur. Batas SMP lah beda meja dengan maknya, pulian dia dengan maknya, nyekolahkan adiknya gitu. Lah SMA lah jadi juragan sayur, ngambil sayur dari daerah, tinggal orang ngantar. Dia lah umur kuliah, maknya lah 2 kali umroh, berangkat haji dari duit meja sayur. Rezeki dari Allah tuh tidak mesti kita sarjana. Bukan saya mengatakan tidak sarjana, tapi yang kita inginkan macam mana mengenalkan akidah dari anaknya bahwa rezeki itu beda-beda. Itu yang kita harapkan. Kita tua ni mohon maaf, zaman kini nyap-nyap kita dengan anak ni. Ada anak kita 2, anak kita elok, menantu cerewet. Menantu elok, anak elok, bisan bengis. Jarang kita nak bertandang ke rumah anak itu. Bisan elok, menantu elok, anak kita galak salah ngomong. Ia bawa tas besar lah, lama bak di sini. Cacan. Tidak petang kelak balik. Itu awak nak temalam. Wah, orang tua ni sensitif. Ya sensitif. Jangan kita makan menantu bedem batuk, tidak ngangkat lagi suap ni. Nah, kata kita ya Allah, tidak akan nambuh lagi tu. Orang tua model itu bentuknya. Maka itulah surga di bawah telapak kaki ibu itu tu. Cuma begitu kita sampai ke surga, jangan lupa kuncinya dipegang bak. Maka hormat kepada ibu, sayangi bapa. Ada surganya itu kata Tuhan, kata malaikatnya, kuncinya ya dengan bapa kamu. Hormat dengan bapa, tidak, maka hormati juga bapa. Sama seperti itu. Kelewat lagi dah. Bapak ibu yang saya hormati. Nah itu. Nah kita yakin tinggal di komplek yang nuansanya Islami, alhamdulillah, insya Allah Edi dan Reni mampu mengasuh, mendidik anak-anaknya kelak menjadi anak yang saleh. Begitupun dengan kita, jangan berpikir bahwa kita ini masih lapang, masih luas kesempatan pacak ke masjid, Mungkin kita tidak bisa terus-terusan ke masjid, kita atur baik. Dak pacak setiap subuh, jadilah tahap awal 7 hari seminggu kita subuh di masjid. Ya, kita mungkin dak pacak tiap petang maghrib di masjid karena kita sibuk. Jadilah 7 petang dalam seminggu. Kita bertahap. Belum pacak kita puasa sunat, paling tidak kita solat sunat dulu itu. Jangan taruh pantat di masjid sebelum tahiyatul masjid itu. Jangan keluar setelah solat isya sebelum kita menyelesaikan sunnah isya. Biasakan sebelum tidur berwudu itu, supaya kita tidur dengan tenang, jauh dari mimpi-mimpi buruk itu. Ya percuma Pak Ustaz, awak masih sekatil dengan orang rumah, bersenggolan kelak batal. Masuk kita nak berbungkus plastik tidur tuh. Pada hakikatnya walaupun kita bersenggol, tetap kita sudah dinilai berwudu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara orang dulu, cuci tangan, cuci kaki. Cuma tidak tuntas, bukan cuci tangan, cuci kaki, berwudu kita ajarkan. Insyaallah saya pikir demikian. Mudah-mudahan
Rumah yang ditempati menjadi rumah laksana rumah baginda Rasulullah. Anak beliau bukan cuma Ais saja, ketiga anak beliau, dan beliau berdua Edi dan istri juga menjadi keluarga yang soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saya ucapkan mohon maaf, kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Saya boleh pinjam kursi satu? Ya. Yang kursi ini agak susah nih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah, khususan niat sahibul bait Edi Haryono sekeluarga besar, lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdirana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha innaka ala darajat, wa tuballighuna biha salgati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alana fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa wal ihsan. Allahumma ighfir lana ya rabb dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdi hajati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan jadidan halalan thayyiban mubarakan fih wa umran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa sarran baidan wa waladan sulihan tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumat ila nur, khususan li akhina Edi Haryono sekeluarga besar ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, khususan li auladina Azam Abqari Al-Farisi bin Edi Haryono. Ya Allah tawil umuruhu wa nawwir qulubuhu wa sahih ajsaduhu wa wasi' arzaqu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin aqibatana fi umurid dunya wa ajirna min khizyid dunya azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hamwal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ij'al hadzal bait ka bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Rabbana